Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas digital Lamongan. Sekolah dasar, cerdas, berkarakter. Yeay, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar bersama Bu Ulta. Bu Ulta berasal dari SDN 6 Babat, Kecamatan Babat. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kelas 4, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Anak-anak, apa saja barang-barang di sekitar kita yang membutuhkan energi listrik? Nah, contoh barang-barang tersebut adalah lampu, televisi, lemari es, blender, mesin cuci, setrika, kipas angin, dan lain-lain. Kita harus memperhatikan penggunaan energi. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Caranya, kita harus selalu berhemat energi. Anak-anak, apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghemat energi? Contohnya, yang pertama, apabila jarak rumah dan sekolah tidak terlalu jauh, kita dapat pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Yang kedua, mematikan lampu pada siang hari. Yang ketiga, menggunakan air secukupnya, dan lain sebagainya. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Kali ini kamu akan belajar membuat kipas yang tidak membutuhkan listrik, yaitu kipas yang terbuat dari kertas. Kalian simak baik-baik ya. Cara membuat kipas kertas, pertama-tama siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Bahannya bisa dari kertas kado atau majalah bekas. Yang kedua, ambil lem kertas. Yang ketiga, lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Yang keempat, balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Yang kelima, lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang keenam, lem di sisi kertas yang saling berhadapan. Nah, kipas siap dipakai. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat memperhatikan contoh pada gambar. Nah, anak-anak, setelah kipas kertas kalian sudah jadi, kalian coba kipas-kipaskan di depan wajah kalian. Apakah yang kalian rasakan? Anak-anak, seperti yang sudah kamu ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lainnya. Untuk mengetahui perubahan energi, kalian dapat melakukan percobaan seperti berikut. Langkah-langkah percobaan perubahan energi adalah sebagai berikut. Pertama, ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Yang kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Yang keempat, ikat dengan benang, panjang benang sekitar 50 cm. Yang kelima, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Yang keenam, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang terjadi jika kertas spiral ditempatkan di atas api lilin?
Berikut ini adalah contoh perubahan energi. Yang pertama, energi panas menjadi energi gerak. Contoh percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas lilin menyala, seperti percobaan yang sudah kalian lakukan tadi. Karena terkena panas dari lilin yang menyala, lama-lama kertas akan bergerak karena adanya perpindahan panas. Yang kedua, energi gerak menjadi panas. Contoh, menggosok-gosokkan telapak tangan saat kedinginan. Lama-lama telapak tangan kita akan menjadi hangat. Yang ketiga, energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh, bertepuk tangan. Ketika bertepuk tangan, tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Yang keempat, energi kimia menjadi energi panas. Contoh, keringat mengucur ketika makan. Ini disebabkan oleh adanya metabolisme atau pembakaran kimiawi dalam tubuh. Yang kelima, energi listrik menjadi panas. Contoh, setrika listrik dan solder. Yang keenam, energi listrik menjadi energi gerak. Contoh, blender, kipas angin, dan mesin cuci. Yang ketujuh, energi cahaya menjadi panas. Contoh, kaca pembesar yang diarahkan pada kertas di bawah terik sinar matahari. Lama-kelamaan, kertas tersebut akan terbakar. Yang kedelapan, energi listrik menjadi bunyi. Contohnya, televisi dan radio. Anak-anak, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh merupakan contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kita akan membahas salah satu sumber daya alam yang kaya manfaat, yaitu kunyit. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Kunyit juga dapat diolah menjadi minuman yang bermanfaat bagi tubuh, yaitu kunyit asam. Minuman ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Pada era modern ini, minuman kunyit asam dapat kita nikmati dengan lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya bagi tubuh. Banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia loh. Nah, anak-anak, sekarang kalian dapat mencoba menuliskan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi sesuai dengan gambar pada tabel berikut. Selanjutnya, kalian tuliskan beberapa contoh sumber daya alam lain seperti contoh tabel berikut. Jangan lupa tuliskan pula contoh pemanfaatannya dan tempat dipasarkannya sumber daya alam tersebut. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap semangat belajar di kelas digital Lamongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.